Mika Götze telah muncul sebagai target Manchester United di antara klub-klub Liga Premier lainnya, berkat penampilannya untuk Ajax musim ini. Pemain berusia 20 tahun ini menarik minat dari klub-klub di seluruh Eropa setelah musim yang luar biasa. Dengan kepindahan ke Liga Premier diyakini akan sangat menggiurkan baginya. Ia telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan senior untuk Ajax, memiliki 2 caps untuk tim nasional Belgia, dan kini siap untuk meninggalkan klub Belanda tersebut. Tim rekrutmen klub telah mengamati dengan cermat penampilan Götze di Eredivisie. Setan Merah terkesan dengan penampilannya untuk Ajax, dan siap bersaing dengan klub lain dalam perburuan mereka, menjelang jendela transfer yang sibuk bagi Man United. Setan Merah ingin merekrut pemain sayap kiri, dan menganggap posisi tersebut sebagai prioritas, di samping upaya mereka untuk mendapatkan gelandang tengah baru. Götze sebagian besar bermain di sisi kiri, meskipun ia juga mampu menusuk ke dalam dari sisi kanan, dan bisa menjadi pilihan yang serbaguna. Saat ini minat terhadap pemain sayap ini menurun menjelang jendela transfer musim panas, tetapi ia diperkirakan akan pindah, dan Man United ingin memenangkan persaingan. Manchester United bukanlah satu-satunya klub Liga Premier yang mengincar pemain internasional Belgia ini, dengan klub-klub seperti Arsenal dan Liverpool juga dikaitkan dengannya. Rekaman gol spektakulernya melawan NAC Breda dengan cepat menjadi viral di media sosial, dan para pencari bakat dari sejumlah klub top Eropa hadir. Pencari bakat Manchester United termasuk di antara mereka, sementara Football Insider melaporkan pada 12 April, bahwa Newcastle mungkin akan mencoba merekrut Götze untuk memperkuat barisan mereka. Ketertarikan itu muncul di tengah spekulasi seputar masa depan Anthony Gordon, dan perasaan yang berkembang bahwa ia bisa meninggalkan St. James' Park musim panas ini. Akibatnya, The Magpies telah mulai menilai alternatif potensial, dan dapat bergabung dengan rival Liga Premier mereka dalam perlombaan untuk membujuknya ke Inggris. Manchester United seharusnya menunjuk Michael Carrick secara permanen, dengan syarat mereka dapat memecatnya jika gagal lolos ke Liga Champions. Itulah pandangan mantan striker Aston Villa, Gabi Agbonlahor. Ex-penyerang timnas Inggris mendesak Setan Merah untuk memasukkan klausul dalam kontrak pelatih asal Inggris itu, jika mereka menjadikannya pelatih kepala permanen. Carrick hanya kalah 2 kali, dalam 13 pertandingan sebagai pelatih Man United. Carrick tampaknya semakin dekat dengan peran permanen di Old Trafford, setelah membawa klub tersebut 99% lolos ke Liga Champions. Kemenangan 2-1 atas Brentford pada Senin malam, membuat United memperkuat cengkeraman mereka di posisi ketiga, unggul 11 poin dari Brighton di posisi ke-6. Dengan 4 pertandingan Liga Premier tersisa, tim Carrick mustahil terkejar, menandai perubahan yang mengesankan. Sejak mengambil alih sebagai pelatih interim pada Januari, setelah pemecatan Ruben Amorim, pelatih asal Inggris ini telah memenangkan 9 dari 13 pertandingan yang dipimpinnya, termasuk mengalahkan Arsenal, Manchester City, dan Chelsea. United belum mengkonfirmasi penunjukan permanen berikutnya, tetapi Carrick kini menjadi kandidat terdepan untuk pekerjaan itu di mata banyak orang. Agbonlahor setuju Carrick harus menjadi pelatih kepala United secara permanen. Dan ia memperingatkan klub untuk menghindari pengulangan kesalahan masa lalu, dengan menambahkan klausul ke dalam kontraknya. Gabi menyarankan MU membuat kesepakatan jangka pendek, atau kontrak 3 hingga 4 tahun, dengan menyertakan klausul di dalamnya. Jika MU tidak lolos ke Liga Champions, klub diizinkan untuk memecat Carrick. Meskipun Carrick terlihat sebagai favorit untuk mengambil alih kendali secara permanen di Old Trafford, nama-nama besar lainnya juga telah disebut-sebut. Dan Agbonlahor dengan cepat menunjukkan bahwa United mungkin tidak akan menerapkan klausul serupa, untuk pelatih lain yang lebih berpengalaman. Manchester United mengamankan kemenangan penting atas Brentford. Penyerang Matheus Cunha absen dari skuad, sementara Luke Shaw terpaksa keluar lapangan karena cedera di babak kedua. Dean Matthijs de Ligt juga diragukan kondisinya. Manchester United praktis hampir memastikan tempatnya di Liga Champions musim depan. Hasil ini memperkuat posisi United di posisi ketiga, memperlebar selisih antara mereka dan Brighton di posisi ke-6, menjadi 11 poin dengan hanya 4 pertandingan Liga Premier tersisa. Salah satunya melawan Liverpool akhir pekan ini. Dengan 5 tim teratas mendapatkan kualifikasi otomatis Liga Champions, United hanya membutuhkan 1 kemenangan tambahan, untuk menyegel partisipasinya dalam kompetisi klub elit Eropa. Namun demikian, itu tidak sepenuhnya mudah bagi United. Matheus Cunha dan Luke Shaw diragukan fit pada waktunya.
Absennya Cunha dari skuad United untuk pertandingan melawan Brentford mengejutkan, karena ia hampir selalu menjadi pemain inti sejak bergabung dengan klub. Ahmad dipasang sebagai gantinya, namun gagal menunjukkan kontribusi. Ia tak bermain sebagus di sayap kanan MU. Carrick menjelaskan Cunha hanya mengalami sedikit nyeri pada otot fleksor pinggulnya. Kondisi ini membuat MU belum pasti diperkuat Cunha. Sedangkan Shaw telah mempertahankan rekor kebugaran yang solid musim ini, dengan bek kiri United tersebut tampil dalam 34 pertandingan sejauh ini, meskipun ia terpaksa keluar lapangan selama kemenangan hari Senin atas Brentford. Ia jatuh ke tanah di luar lapangan dan terpincang-pincang keluar lapangan pada babak kedua. Jika ia absen, Mazraoui atau Dorgu akan jadi opsi pengganti. Lalu Matthijs de Ligt, yang mengalami musim yang mengecewakan, absen karena cedera punggung bagian bawah yang diderita pada bulan November. Pemain internasional Belanda ini sedang dalam proses pemulihan. Trio pemain ini disangsikan bisa bermain hadapi Liverpool. Benjamin Sesko ikut menyuarakan dukungannya, agar Michael Carrick diangkat menjadi pelatih kepala Manchester United secara permanen. United berada di ambang kualifikasi Liga Champions, setelah kemenangan 2-1 atas Brentford di Old Trafford pada hari Senin. Kemenangan itu akan menjadi puncak perubahan luar biasa sejak Carrick mengambil alih pada Januari lalu, dan Sesko ingin mantan gelandang Inggris itu tetap berada di posisinya musim depan. Ia adalah pemain terbaru yang mendukung pencalonan Carrick, setelah Hamad Diallo, Bryan Mbeumo dan Diogo Dalot berbicara dengan penuh pujian tentang dampak pelatih berusia 44 tahun itu awal bulan ini. Menurut Sesko, Carrick membawa energi yang berbeda. Juga cara tim berlatih, itu luar biasa. United membutuhkan 2 poin dari 4 pertandingan tersisa, untuk memastikan secara matematis kembali ke Liga Champions, kompetisi yang belum mereka ikuti sejak musim 2023-2024. Pundit TV yang sebelumnya meragukan Carrick, Gary Neville dan Jamie Carragher sepakat bahwa, mereka yakin Carrick dipastikan akan menjadi manajer tetap di Man United. Ex-rekan setimnya, Michael Dawson, mengakui bahwa Carrick telah melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan pekerjaan di Man United. Tempat itu bisa diamankan secepatnya akhir pekan ini, ketika Liverpool mengunjungi Old Trafford pada hari Minggu. Sesko sudah bertekad, ia dan seluruh tim harus mempertahankannya seperti ini, mencoba mengamankan Liga Champions. Tentunya, begitu juga keinginan semua pendukung MU. Memastikan tiket UCL dengan mengalahkan musuh besar, Liverpool di Old Trafford.